Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang lalu lintas, transportasi publik, mass rapid, jaringan transportasi, dan support system. Kelompok 5 yang beranggotakan Mas Gigi Samsu Habibi, NIM 1608-1123, Seftian Firrizkia 1808 1001, Adin Agung Busarto 1808 1054, V. Fedora Sari 1808 1065, Putri Eka Rahayu 1808 1069, dan Silvana Dewi A. Merini 1808 1117. Next. Oke, pembahasan kita secara garis besar adalah lalu lintas, transportasi publik, mass rapid, jaringan transportasi, dan support system. Next. Lalu lintas. Lalu lintas sendiri menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mana didefinisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang. Ada 3 komponen terjadinya lalu lintas, yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam penggerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelayakan dikemudikan oleh pengemudi, yang mana mengikuti aturan lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik. Di sini, manusia sebagai pengguna dapat berperan sebagai pengemudi atau penjalan kaki yang dalam keadaan normal, mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda, baik waktu, reaksi, konsentrasi, dan lain-lain. Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi, dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas. Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Next. Manajemen lalu lintas. Nah, manajemen lalu lintas sendiri meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dan dilakukan antara lain dengan usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, ataupun jaringan jalan. Yang kedua, pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakaian jalan tertentu. Yang ketiga, penyelesaian antara pemerintahan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda. Yang keempat, penerapan sirkulasi lalu lintas, larangan atau perintah bagi pemakai jalan. Next. Adapun manajemen lalu lintas antara lain kegiatan perencanaan lalu lintas. Kegiatan perencanaan lalu lintas meliputi inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan. Yang kedua, kegiatan pengaturan lalu lintas meliputi kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. Selanjutnya, kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas dari kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Yang keempat, kegiatan pengendalian lalu lintas meliputi pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas. Referensi untuk lalu lintas sendiri berada pada Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transportasi publik. Menurut Susantoro dan Perikesit tahun 2014, transportasi merupakan komponen utama dalam sistem hidup dan kehidupan, sistem pemerintahan, dan sistem kemasyarakatan. Kondisi sosial demografis wilayah memiliki pengaruh terhadap kinerja transportasi di wilayah tersebut.
tingkat kepadatan penduduk akan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan transportasi dalam melayani kebutuhan masyarakat. Transportasi publik dapat diartikan sebagai angkutan umum, baik orang maupun barang, dan pergerakan yang dilakukan dalam moda tertentu dengan cara membayar. Fenomena transportasi publik terkait dengan logika modernisasi dan kapitalisme. Fenomena mencuatnya persoalan transportasi publik di kota-kota besar di Indonesia saat ini tidak dapat diselesaikan secara teknis saja. Pergeseran pola perilaku masyarakat dengan adanya angkutan massal berupa busway, kereta api, misalnya, dapat dimaknai sebagai suatu perubahan yang cukup berarti dalam pemilihan moda transportasi oleh masyarakat. Bagi pengguna jasa transportasi, dengan adanya angkutan massal, berarti ada perubahan yang menyangkut pola mobilitas penduduk, baik pola perilaku bertransportasi. Pemerintah mengalami kesulitan dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan transportasi publik. Yang pertama, terlalu banyak operator pada setiap trayek yang membuat pengendalian menjadi rumit. Kemudian, pembagian trayek antar beberapa operator dan sistem setoran mengakibatkan tidak adanya yang bertanggung jawab atas pelayanan yang disediakan pada trayek. Yang ketiga, basis data dan perolehan informasi yang masih kurang, yang menghambat perencanaan dan pengaturan. Yang keempat, tidak ada yang bertanggung jawab atas pelayanan tersebut. Yang kelima, tidak adanya satu bagian pemerintahan dengan tugas utama untuk memastikan penyediaan pelayanan bus yang layak dan efisien. Yang keenam, izin trayek tidak membawa kewajiban dalam menyediakan pelayanan, yang mana hal ini menyebabkan tidak diketahui sebelumnya berapa banyak bus yang muncul untuk trayek mana dan pada hari apa saja. Kemudian, pelayanan angkutan publik yang buruk dapat dilihat dari ketiga hal berikut. Yang pertama, tingkat pelayanan yang masih rendah, yang meliputi waktu tunggu yang tinggi, lamanya waktu dalam perjalanan, ketidaknyamanan dan keamanan dalam angkutan umum. Kemudian, tingkat aksesibilitas yang rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya bagian dari kawasan perkotaan yang belum ada layanan oleh angkutan umum, dan rasio antara panjang jalan di perkotaan rata-rata masih di bawah 70%, bahkan masih di bawah 50%, terutama di kota-kota metropolitan, kota sedang, dan menengah, serta biaya yang tinggi. Hal ini merupakan contoh kasus transportasi publik pada masa pandemi COVID-19, khususnya di Ghana. Dalam data tersebut dapat kita lihat bahwa dampak utama COVID-19 pada transportasi umum adalah jarak sosial. Sebanyak 50,4% responden khawatir mereka mungkin akan tertular virus karena jarak tempat duduk yang dekat di transportasi umum. Dalam jangka menjaga jarak sosial, pembatasan pergerakan dan perjalanan telah ditetapkan oleh banyak negara yang menyebabkan penurunan permintaan perjalanan. Dampak besar lain dari pandemi terhadap transportasi adalah biaya transportasi. Sebanyak 41,9% dari mereka yang disurvei telah melihat peningkatan biaya transportasi yang secara otomatis akan menghasilkan biaya hidup yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa COVID-19 berdampak besar pada penggunaan transportasi publik. Efek pandemi pada transportasi ini melihat penurunan penumpang kereta, arahan yang berlaku selama penguncian sebagian, dan juga karena ketakutan tertular virus selama masa lockdown. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan yang lain. Baik, di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang Mas Rapid. Pada tahun 2007, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan terkait transportasi publik. Melalui Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro.
Peraturan gubernur tersebut diantaranya memuat arah pengembangan sistem transportasi. Sistem transportasi makro di DKI Jakarta melalui pengembangan jaringan bus Patrioti atau Transjakarta, like Rapid Transit atau LRT dan Mass Rapid Transit MRT yang juga dikenal sebagai mode raya terpadu. Selanjutnya, lebih dari 1 dekade sejak peraturan gubernur nomor 103 tahun 2007 tersebut terbit, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merealisasikan kebijakan operasional MRT pada tahun 2019. Pengoperasian MRT tersebut pada tahun 2019 telah menambah jenis pelayanan transportasi publik di DKI Jakarta. Selain mode Transjakarta yang lebih dulu beroperasi, namun keberadaan kedua mode masih menyisakan beberapa tantangan dalam penataannya. Keberadaan dua moda transportasi dalam suatu wilayah yang sama dapat berpotensi menimbulkan terjadinya kompetensi, peran substitusi, ataupun komplementer bagi satu sama yang lain. Keberadaan dua jenis mode transportasi dalam satu wilayah yang sama berpotensi menimbulkan dampak tertentu antara satu sama lain. MRT dan Transjakarta di DKI Jakarta itu keberadaan mode baru MRT juga dapat berpotensi menimbulkan dampak tertentu bagi Transjakarta. Kemungkinan adanya dampak tersebut melalui analisis hubungan jumlah penumpang Transjakarta sebelum dan sesudah MRT beroperasi serta seberapa jauh efeknya. Next. Pengoperasian next Puri. Data statistik tren MRT yaitu ada di bagian tersebut. Itu tren penumpang Transjakarta dan MRT tahun 2019. Di situ dijelaskan penumpangnya itu mulai Januari itu mengalami penurunan di Februari. Akan tetapi di Maret itu mengalami itu di Transjakarta itu mengalami kenaikan. Setelah itu melandai sampai ke Juni, terus sampai ke Juli itu naik, terus ke Agustus agak menurun sedikit. Tetapi di MRT itu mulai April ke Mei itu menurun, setelah itu Juni ke Juli itu menaik, dan di Agustus itu menurun. Next. Poin pentingnya yaitu poin penting dari dinamika jumlah penumpang Transjakarta terhadap keberadaan MRT dapat disederhanakan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah penumpang Transjakarta berhubungan secara signifikan dengan beberapa variabel kontrol dengan penelitian ini dan sesuai dengan hipotesis penelitian yakni hari kerja, penyelenggara Asian Games, serta persentase kenaikan rata-rata temperatur harian. Yang kedua, hari kerja berhubungan positif terhadap kenaikan jumlah penumpang Transjakarta karena umumnya individu melakukan perjalanan untuk alasan bekerja sehingga jumlah penumpang lebih tinggi dibanding saat hari libur. Next. Yang ketiga itu momentum Asian Games juga berhubungan dengan kenaikan jumlah penumpang Transjakarta. Penelitian Islam tahun 2016 di Bangladesh menemukan bahwa terjadinya peningkatan jumlah penumpang mode transportasi publik sebesar 3 kali lipat beberapa hari sebelum momentum Idul Fitri dibanding hari lain, dan mode bus merupakan pilihan yang paling populer dibanding mode transportasi publik lainnya. Yang keempat, kenaikan rata-rata temperatur harian juga berhubungan dengan penurunan jumlah penumpang Transjakarta. Hal tersebut terjadi kemungkinan karena temperatur yang tinggi menghalangi individu untuk melakukan aktivitas di luar ruangan.
yang pada gilirannya berpotensi membuat individu memilih tidak melakukan perjalanan menggunakan transportasi publik. Next. Faktor penentu jumlah penumpang, yaitu yang pertama jarak atau aksesibilitas. Yang itu semakin jauh jarak yang ditempuh, maka semakin berkurang jumlah penumpang MRT. Yang kedua itu konektivitas, di mana konektivitas dapat mempengaruhi kelangsungan individu untuk dapat melakukan perjalanan antar tujuan. Next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan transportasi. Next. Pengertian dari jaringan transportasi yaitu merupakan yang terdiri dari simpul atau node dan ruas-ruas seling. Simpul-simpul yang mewakili sebuah titik terhadap ruang dan ruas yang biasanya disebut garis-garis dan saling menghubungkan titik-titik tersebut. Adanya jaringan transportasi diusahakan dapat memberi pelayanan yang efisien seperti menggerakkan dan memindahkan orang serta barang dengan biaya dan pelayanan yang optimum. Agar tercipta transportasi yang efisien, maka perlu membuat aturan dan hierarki peran dan fungsi jaringan transportasi. Hierarki fungsi terhadap transportasi dengan menyediakan prasarana transportasi seperti jalur KA, jalan, pelabuhan, dan bandara. Jaringan transportasi perlu disediakan, yaitu transportasi darat seperti jalan arteri, primer, dan jalur utama lintasan kereta api. Untuk menuju ke bandara sebagai pusat penyebaran yang primer dengan melayani penerbangan domestik dan internasional. Jaringan transportasi, boleh next. Sebelumnya yaitu jaringan transportasi menurut Morlock tahun 1978 merupakan bentuk keterkaitan antara penumpang, barang, prasarana, dan sarana yang saling berinteraksi untuk memudahkan orang dan barang yang merupakan dalam satuan tatanan baik secara alami maupun buatan. Menurut Tamin tahun 2002 bahwa dasar basic infrastructure untuk pelayanan masyarakat atau public service yang dengan berdampak multidimensional. Jaringan transportasi memiliki komponen dengan memiliki fungsi yang berbeda tergantung dari bentuk dan jenis komponen. Komponen transportasi menurut Sinulinga tahun 1999 merupakan sebuah kondisi dari prasarana, sistem jaringan, dan kondisi sarana seperti kendaraannya. Jika secara umum bahwa komponen jaringan transportasi menurut Kodoti tahun 2005 yaitu satu lintasan dan jalur sebagai tempat pergerakan, dua yaitu terminal atau pelabuhan sebagai simpul keluar masuk kendaraan bahkan tempat pergantian moda transportasi. Yang ketiga yaitu kendaraan yang akan dipakai untuk memindahkan orang dan barang. Yang keempat yaitu merencanakan operasi dan aturan agar transportasi terjamin aman, lancar, dan tertib. Jaringan jalan terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal yang nantinya membentuk suatu sistem jaringan jalan secara keseluruhan. Fungsi dari jaringan jalan yaitu untuk meningkatkan kelancaran pelayanan transportasi dari tempat asal ke berbagai tempat tujuan di seluruh wilayah. Jika pola jaringan serasi dengan pelayanan yang dibutuhkan untuk menggerakkan lalu lintas manusia dan barang secara berkapasitas, maka akan memenuhi dalam menyelenggarakan pelayanan transportasi secara ke seluruh sistem. Jika dapat meningkatkan dalam melancarkan lalu lintas, terwujudnya sistem logistik nasional dengan meningkatkan dalam mengembangkan wilayah, menguatkan dalam kehidupan masyarakat, dalam mewujudkan kerangka wawasan Nusantara. Next.
Dalam menyusun jaringan transportasi yang baik dengan memperhatikan serta memperhitungkan banyak aspek, yaitu seperti 1. Distribusi penduduk serta kegiatan dalam pembangunan sektoral yang tersebar di seluruh daerah. 2. Yaitu dengan merencanakan dalam memanfaatkan tata ruang wilayah yang akan ditetapkan. Yang ketiga yaitu melihat kebutuhan jasa transportasi di suatu wilayah dan pusat kegiatan atau kota. Yang keempat yaitu menyediakan jumlah dan kapasitas terhadap sarana transportasi. 5. Yaitu melihat karakteristik dan klasifikasi sebuah jaringan jalan dengan mengaitkan terhadap fungsinya jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Dan yang terakhir yaitu membuat strategi kebijakan dalam merencanakan pembangunan nasional dan regional. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang support system. Sistem yang berkemampuan mendukung analisis data dan pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat-saat yang tidak biasa merupakan sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan dibuat sebagai suatu cara untuk memenuhi kebutuhan seorang manajer dalam membuat keputusan yang spesifik dalam memecahkan permasalahan yang spesifik pula. Next. Ada 4 tahapan dalam pengambilan keputusan, yaitu 1. Tahap pemahaman. Sebuah proses pemahaman terhadap masalah dengan mengidentifikasi dan mempelajari masalah terhadap lingkungan yang memerlukan sebuah data. 2. Tahap perancangan. Sebuah proses pengembangan, analisis, dan pencarian alternatif tindakan atau solusi yang mungkin untuk diambil atau dilakukan, seperti identifikasi dan mengevaluasi alternatif. 3. Tahap pemilihan. Sebuah proses pemilihan salah satu alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perancangan untuk menentukan arah tindakan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasar tujuan yang dapat dicapai pada tahap berikutnya, seperti memilih solusi yang terbaik. 4. Tahap penerapan. Sebuah proses untuk melaksanakan dan menerapkan alternatif tindakan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi, seperti menerapkan solusi dan membuat tindakan lanjut. Next. Adapun jenis keputusan. 1. Keputusan tak terprogram, yaitu tidak ada metode pasti untuk menangani masalah. 2. Keputusan terprogram atau berulang dan rutin. 3. Keputusan semi terprogram, yaitu kombinasi tak terprogram dan terprogram. Kemudian ada jenis masalah. Masalah terstruktur terdapat pada 3 tahap, yaitu pemahaman, perancangan, dan pemilihan. 2. Masalah tidak terstruktur tidak terdapat dalam 4 tahap. 3. Masalah semi terstruktur. Next. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari kelompok 5, sekian presentasinya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bapak Wahyuni.